Duh, listrik naik lagi, BBM naik lagi. Solusinya apa? Terkadang kita menemukan sebuah produk di marketplace ya, bahwa produk seperti ini bisa menghemat listrik, tapi kenyataannya ini sangat tidak mungkin, kawan. Bagaimana produk sekecil ini bisa mempengaruhi semua pengeluaran listrik kita? Kalau kita tidak bisa mengontrolnya, tentu yang ada ya kita hanya memberi alat yang sia-sia. Yuk, mari kita simak. Jadi yang mengusik Mas Benji adalah gimana caranya kita menghemat listrik di rumah. Nah, ada beberapa artikel ataupun di konten di YouTube bahwa kita bisa menghemat menggunakan kapasitor bank. Kapasitor bank ya, bukan kapasitor biasa. Jadi dibedakan, kalau kapasitor bank itu satuannya kVAR atau kilovolt ampere resistant. Nah, sedangkan kalau kapasitor untuk elektronik itu satuannya mikrofarad. Nah, kali ini Mas Benji akan menggunakan kapasitor bank yang berkapasitas 1,8 kVAR. Nah, ini mampu untuk sampai listrik 2200 volt ampere. Dibedakan ya kawan-kawan. Jadi satuan di meteran kita itu adalah volt ampere, VA. Ada yang satuan kapasitasnya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, sampai 2200 volt ampere dan seterusnya. Bukan 900 watt atau 1300 watt ya. Itu sangat berbeda. Nah, ini adalah yang Mas Benji gunakan. Jadi ini kapasitor bank. Ini mereknya GAE ya. GAE. Nah, satuannya 1,8 kVAR. Nah, ini made in Germany. Jadi kalau teman-teman mau mencarinya di marketplace, cari yang namanya kapasitor bank ya. Kawan, ini sudah siap nih. Jadi Mas Benji panggil bantuan daripada alat-alat Mas Benji tidak komplit, tidak cukup. Mas Benji panggil bantuan untuk pasang kapasitor ini. Nah, ntar kita cek dulu sebelum pasang kapasitor nilai cost-nya mau wattnya untuk pompa rumah ini berapa. Jadi supaya ketahuan nih, sebelum dipasang kapasitor bank atau setelah dipasang kapasitor bank, bedanya ada di mana. Cek terus, ikutin, simak terus channel Mas Benji ya. Ini sedang dirakit kapasitor banknya, kapasitas 1,8 kVAR untuk bisa untuk daya listrik sampai 2200 ya Mas. 2200 volt ampere. Ini saya belikan boxnya supaya aman ini. Nah, ini sekarang tak nyalakan dulu manualnya. Manual pompa sudah saya nyalakan. Kita cek sebelum dipasang kapasitor bebannya berapa. Tadi waktu start awal masih 600-an, sekarang udah pompanya udah turun, dia di 500-an. 566. Ini kondisi masih awal. Lalu nilai ampernya 2,5 ampere. Nah, mending Mas Benji matikan lagi pompanya untuk start awal lagi supaya ketahuan di start awalnya berapa dayanya dan berapa nilai ampernya. Ini tak jadikan otomatis dulu. Pompa udah mati, ini tak nyalakan lagi. Sudah stabil pompanya.
Nah, ampernya di 2,9 ampere. Dan untuk start awal pompa di 620 watt. Oke, kita cek lagi nanti video setelah kapasitor dipasang berapa nilai watt sama ampernya ya. Kapasitor bank ya, bukan kapasitor biasa. Kita matikan dulu meterannya, MCB meteran. Kita putuskan ya, kabel utama keluar meteran. Kapasitor banknya sudah dirangkai melampok biar aman. Nilainya 1,8 kPa, satu fase ya. Jadi kalau beli di marketplace cari yang satu fase, jangan yang 3 fase. Kita kupas. Nah, itu ada 3 kabel di rumahnya Mas Benji. Ini sudah menerapkan standar kuil ya, jadi listrik rumah sudah dilengkapi ground atau arde. Ini sangat penting arde ini untuk perlindungan diri ataupun kualitas listrik. Tembaganya sudah saya tanam di sana yang ada hitam-hitam, jadi 1,5 meter, yang kuningan tembaga 12 mili. Demi kalian nih, jaringan Mas Benji putuskan setelah meteran listrik. Tetapi ini tetap aman karena kita memasang alatnya setelah meteran listrik, jadi tidak akan mengganggu pemerkisaan di meteran listrik. Grounding di jumper enggak oleh, atau kelet enggak oleh. Akhirnya timbul periksa. Yang kabel apa? Netral. Kabel netral karo grounding. Sampai ke jumper ndak oleh. Kudu diri-diri. Nah teman-teman, artinya tadi adalah kabel grounding dan netral itu nggak boleh sampai konslet ya. Nanti bisa menimbulkan periksa di meteran listrik. Jadi kenapa Mas Benji memasang kapasitor bank ini adalah pertama tujuannya untuk membuktikan apakah benar kapasitor bank bisa menghemat listrik. Nah, kita buktikan di sini, jadi teman-teman tidak ada yang kecewa karena di marketplace kadang memang mengatakan di beberapa case memasang kapasitor bank bisa menurunkan listrik. Tetapi di beberapa case juga tidak berpengaruh sama sekali. Apalagi kalau berbeda ukuran kapasitornya terlalu besar, bisa malah membebani listrik, sehingga malah nggak jadi hemat, pengeluaran kita menjadi tambah. Nah, ini sudah Mas Benji pasang kapasitornya di dalam box supaya aman ya. Jadi untuk awalnya ini adalah masih 92 kWh dengan nilai dayanya 200 watt dan ampernya 2,5 ampere. Ini 200 watt ya dayanya ya. Sudah dipasang, kita mau nyalakan pompanya lagi untuk ngecek ampernya sama wattnya. Setelah dipasang kapasitor bank berapa. Ini sudah dipasang. Nah, kita cek watt sewaktu start pompa nyala. Ternyata dia nyalanya di 576 waktu start awal. Ampernya di 3,5 ampere. Kita tunggu berapa saat ya, apakah dia turun nanti. Nyalakan AC dan pompa secara bersamaan, ada beban kulkas juga, ada beban magic jar, lama lampu. Ini nilainya daya cuma
nggak sampai 1000 watt. Nilai ampernya 0,7 ampere, 4,8. 1 bulan kemudian Mas Benji cek nih apakah pengeluaran Mas Benji turun. Ternyata tidak, teman. Ternyata pengeluaran Mas Benji masih sama saja. Jadi per bulan itu Mas Benji menghabiskan 210 kWh. Dan ternyata di akhirnya juga masih di sekitaran 210-an kWh ternyata. Baik, untuk pembuktian kita cek konsumsi daya listriknya dengan alat ya. Ini pakai kipas angin dengan kapasitas daya inputnya 45 watt. Nah, ini nilai ampernya 0,2 ampere. Dan nilai wattnya 43 watt, 44 watt. Jadi ini masih sama dengan spek di yang dituliskan di kipas angin. Jadi ini sebelum dipasang kapasitor bank. Sebelum dipasang kapasitor bank 44 ya. Dan nilai ampernya 0,2. Nah, nanti setelah kita pasang kapasitor bank, kita ukur lagi apakah sama atau turun atau naik. Oke, mari kita simak. Nah, ini pengetesan setelah dipasang kapasitor bank. Berapa input dayanya yang dipakai kipas ini? Ternyata daya yang dipakai ini 41 watt, 42 ya, 42. Kita cek lagi dengan tegangan 234. Nilai ampernya 0,2 ampere. Ini masih sama dengan nilai wattnya 45. Jadi masih sama dengan yang ada tertera di spesifikasi kipas angin. Jadi kipas angin ini tidak terlalu berpengaruh dengan pemasangan kapasitor bank. Karena sebelum dan sesudah dipasang kapasitor bank, nilai input dayanya dan ampernya juga masih sama saja. Oke, yang kedua kita pakai kulkas. Nah, kulkas ini untuk awal kita cek nilai ampernya 1,3 ampere dan wattnya 199 watt selama 8 jam. Ini 145 watt untuk kulkas dan untuk kWh nya 1,2 kWh. Nah, ini setelah dipasang kapasitor bank selama 6 jam, ini konsumsinya kWh-nya menjadi 3,8 kWh. Nah, ini terjadi anomali. Ternyata konsumsi listriknya menjadi lebih besar di kulkas. Ini sangat aneh sekali. Nah, untuk berikutnya Mas Benji jelaskan di kesimpulan dan teori. Saatnya kesimpulan dan teori. Memang teori itu membosankan, tetapi Mas Benji akan coba jelaskan dengan cara yang menyenangkan dan lebih gamblang, lebih mudah kita terima. Nah, apa sih itu kapasitor bank? Kapasitor bank itu adalah sebuah alat untuk dia bersifat kapasitif. Nah, sifat kapasitif itu bisa menyimpan arus. Jadi kalau cara kerja meteran listrik itu ada dua hal. Yang pertama tegangan atau V dan arus I. Nah, tegangannya yang masuk ke rumah kita itu adalah 220 volt dan arusnya itu yang dibatasi lewat MCB kita, yaitu kalau rumah kita 1300 volt ampere, maka MCB-nya pasti MCB 6 ampere. Tinggal kalikan 2 aja. Misalkan 6 kali 6 kali 220 kan jadinya 1320 watt ya. Itu harusnya 1320 watt itu bisa kita pakai semuanya. Kenyataannya di rumah itu ternyata yang bisa kita pakai sesuai dengan jumlah Kospi kita atau faktor daya. Faktor daya itu adalah nilai Kospi. Jadi
setiap instalasi di jaringan listrik di setiap daerah itu memiliki nilai KOSPI yang berbeda. Nah, itulah gunanya kapasitor bank menaikkan nilai KOSPI. Nah, kalau di mall-mall besar, di kota besar, listrik 3 fase pasti ada KOSPI meternya. Itu di panel-panel listrik bisa kita lihat. Biasanya nilainya 0,95. Nah, kalau di listrik 1 fase kita bisa maksimalkan KOSPI sampai berapa? Sampai 0,9. Nah, 0,9 ini artinya apa? Dari 1300 watt tadi, itu 0,9-nya maksimalnya di 1200 watt atau 1150 watt. Jadi kalau lebih dari itu biasanya listrik akan jeglek. Pernah nggak sobat-sobat atau teman-teman mengalami bahwa padahal nilai daya pompa sama setrika nggak besar-besar amat, tetapi listrik kita 1300 volt ampere untuk memakai dua alat itu tiba-tiba jeglek, ternyata nggak kuat. Itu bisa dipastikan atau dicari cek, ternyata nilai KOSPI-nya atau faktor dayanya di bawah 0,8 atau bisa 0,7. Nah, untuk itulah kita pasang tadi kapasitor bank. Nah, cara kerjanya seperti apa kapasitor bank? Jika ini adalah arus, aliran ini, air ini adalah arus dan ini adalah meteran, maka arus ini akan mengalir. Nah, dia akan mengalir stabil ya, sampai yang jumlah MCB yang ditentukan 6 ampere. Tetapi peralatan yang membutuhkan induksi listrik seperti motor listrik ataupun pompa ataupun kompresor untuk AC itu biasanya untuk start, untuk awal dia membutuhkan arus yang besar, bisa sampai sepertiga kalinya dari arus yang dibutuhkan untuk start awal. Saat itulah terjadi arus yang bergerak cepat melewati meteran listrik sehingga listrik kita bisa lebih boros. Kalau bayangkan kalau pompa kita sering mati nyala, mati nyala, mati nyala, artinya akan banyak sekali pemborosan yang terbuang akibat dari nyala matinya pompa tadi, dan karena arusnya akan mengalir lebih cepat. Jadi kalau kita misalkan start pompa, dia arusnya akan seperti ini, cepat sekali. Tetapi kalau dalam kondisi normal, dia sudah kondisi stabil, itu arusnya akan stabil. Nah, jadi seperti itulah penggambaran atau analoginya. Oke, saya taruh dulu ya botolnya. Jadi, tetapi kenapa tadi ada anomali? Ternyata di rumah Mas Benji itu tidak menaikkan, tidak menurunkan. Tetapi yang aneh, anomali terjadi di kulkas. Di kulkas itu dia terjadi kenaikan konsumsi daya listriknya menjadi hampir 3 kali lipat. Tetapi anehnya di akhir bulan tagihan masih tetap sama. Berarti kan ada yang turun. Nah, di instalasi rumah listrik Mas Benji sendiri sudah Mas Benji bagi 4 cabang untuk 4 MCB. Dari meteran listrik ini sudah Mas Benji pisahkan jaringan-jaringannya. 1 untuk jaringan pompa air, 2 jaringan untuk AC, 3 jaringan untuk stop kontak, 4 jaringan untuk lampu. Nah, ternyata yang kulkas tadi itu kan di stop kontak kulkas sama kipas. Nah, ini ternyata ada kenaikan. Nah, mungkin ada penurunan, ada penurunan di pompa dan AC. Itulah mengapa di akhir bulan konsumsi listriknya masih tetap sama-sama aja. Nah, jadi kesimpulan yang pertama adalah nomor 1, kapasitor bank tidak dapat menaikkan atau menurunkan tagihan listrik. Di beberapa case dapat menurunkan tagihan listrik. Itu tergantung case-nya. Kita harus lihat dulu kalau nilai KOSPI-nya di jaringan rumah kita ternyata 0,7, kita bisa naikkan menggunakan kapasitor bank. Itu bisa kita menurunkannya.
Tetapi kalau ternyata jaringan di rumah kita sudah bagus, di lingkungan kita jaringan nilai Kospi-nya sudah bagus, pemasangan kapasitor bank tidak akan berefek apa-apa. Jadi kesimpulan pertama, kapasitor bank tidak dapat menurunkan tagihan listrik. Oke, tetapi nomor 2, kapasitor bank bisa menaikkan kemampuan daya dari suatu rumah. Misalkan dengan nilai Kospi kita jelek 0,7 atau faktor daya kita 0,7, artinya kita tidak bisa memaksimalkan semua daya yang disuplai ke listrik jaringan kita. Misalkan 1300 volt ampere, kalau dengan nilai faktor daya 0,7, artinya kita cuma bisa menggunakan pure 900 watt saja. Di atas itu nanti listrik rumah kita akan jelek atau ngetrip. Tetapi kalau kita tambahkan kapasitor bank, kita bisa geber pemakaian daya di rumah kita bisa sampai untuk 1200 watt. Misalkan yang tadi di Mas Benji kasih contoh di video awal-awal bahwa Mas Benji nyalakan semua listrik, semua AC, Magicom, kipas angin, TV, kulkas, sama pompa, itu 1000 watt, dan itu tidak ngetrip, tidak jeglek rumah Mas Benji. Padahal sebelumnya Magicom sama AC pompa nyala barengan aja langsung jeglek. Tetapi ketika Mas Benji pasang kapasitor bank, listrik Mas Benji nggak jeglek di meterannya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah, bentar, Mas Benji lupa. Mana catatan Mas Benji ya? Yang ketiga, Mas Benji jadi ingat. Jadi yang ketiga, kesimpulannya adalah kita untuk pemasangan kapasitor bank, kita pusatkan ke alat-alat listrik yang berhubungan sama induksi, induksi magnetik. Contohnya apa? Contohnya pompa air sama AC. Itu dua alat yang di rumah kita yang menggunakan induksi atau motor ya, karena nanti ada kompresor sama pompa air. Ya, dengan pemasangan di alat yang tepat, itu mungkin bisa menurunkan konsumsi listriknya. Oke, maaf panjang lebar, tapi kalau tidak dijelaskan secara panjang lebar begini, mungkin akan tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik Mas Benji yang sudah mencoba di rumah dan teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa, tinggal teman-teman sendiri aja yang memutuskan itu perlu tidak dipasang di rumah, atau perlu nggak membeli alat-alat penghemat listrik yang beredar banyak di marketplace. Jangan-jangan nanti malah tidak berguna, atau malah jangan-jangan yang lebih parah bisa menaikkan tagihan listrik kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya dukung selalu Mas Benji dengan subscribe, like, dan share. Semoga konten Mas Benji bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.